Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu dengan saya Samsu Yusuf dalam mata kuliah bimbingan dan soal perkembangan dengan topik konsep dasar bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertama adalah konsep dasar, ya tujuan dan prinsip bimbingan dan konseling perkembangan. Saya berharap Anda semua dapat menyimak pemaparan mengenai materi ini dengan penuh perhatian. Selamat menyaksikan. Yang pertama, konsep bimbingan dan konseling perkembangan. Bimbingan dan konseling perkembangan merupakan bagian integral dan tidak terpisah dari keseluruhan proses pendidikan. Dan demikian bimbingan dan konseling sama pentingnya dengan komponen pendidikan yang lain, ada leadership, administrasi, supervisi, dan juga proses instruksional atau pembelajaran di sekolah. Bimbingan konseling perkembangan merupakan pendekatan mutakhir dalam sejarah bimbingan konseling yang didahului oleh pendekatan krisis, remedial, dan preventif. Dan itu ada pendekatan yang lalu dan sekarang adalah pendekatan sifatnya perkembangan dan pencegahan. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan atau proses of helping kepada individu agar mampu memahami, menerima diri dan lingkungannya, mengarahkan diri dan memasukkan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan, baik agama maupun budaya, sehingga mencapai kehidupan yang bermakna. Artinya bermakna itu adalah berbahagia, baik secara personal maupun sosial. Sementara konseling diartikan sebagai proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung, tatap muka, ataupun tidak langsung melalui media, internet, atau telepon, dalam rangka membantu konseli agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang dialaminya. Bila kedua konsep tersebut digabungkan, maka bimbingan dan konsep perkembangan dapat diartikan sebagai proses bantuan yang proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, baik pribadi yang efektif, produktif, dan berfungsinya di dalam lingkungan melalui interaksi yang sehat. Konsep yang kedua adalah kita bahas tentang tujuan bimbingan dan konsep perkembangan. Secara dengan definisi yang tadi, maka tujuan bimbingan dan konsep perkembangan adalah membantu peserta didik atau konseli agar mampu mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangan yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Di samping tujuan secara umum, maka berikut akan saya sampaikan atau paparkan tujuan-tujuan secara spesifik, secara khusus. Yang pertama adalah memahami dan menerima diri dan lingkungannya. Yang kedua, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupan jadi masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik dan konstruktif. Kelima, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Para mahasiswa yang saya banggakan, demikianlah pemaparan mengenai bimbingan dan konseling perkembangan. Pada pertemuan kali ini, saya berharap Anda semua dapat memperdalam mengenai materi tersebut dengan cara membaca keseluruhan modul atau buku bimbingan dan konseling perkembangan yang telah kami susun, serta mengerjakan tugas-tugasnya secara selamat. Anda juga harus bagaimana memperdalam secara komprehensif. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.